Baik, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mempersekutukan firman Tuhan yang telah diberitakan sepanjang bulan September ini. Saya harap kita semua mengikuti dengan baik perjalanan rohani kita karena Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Saya merasa ada pesan Tuhan yang akan kita persekutukan pada hari ini secara mendalam itu berpusat di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Sama-sama kita baca 2, 3. Kita tahu sekarang, ulang, sama-sama ya. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita tahu sekarang. Saudara-saudara, sudah tahukah kita sekarang? Apakah kita sudah tahu sekarang? Apakah saudara sudah tahu sekarang? Apa yang saudara ketahui? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapakah mereka itu? Kita semua. Siapakah mereka itu? Kita semua. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bagi kita yang mengasihi Allah, maka Allah sedang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Allah sedang bekerja di tengah-tengah kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Itu sebabnya ketika saudara membuka diri untuk pekerjaan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kita, saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Saudara mengalami kebaikan demi kebaikannya. Tetapi ayat ini saudara-saudari seringkali ditafsirkan tidak tepat gitu ya. Di sini dituliskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, biasanya kebaikan di sini ditafsirkan sebagai sesuatu yang baik dalam bentuk materi. Misalnya, baik untuk keuanganku. Ya, supaya persoalanku dapat jalan keluar. Itu baik ya. Kebaikan dalam bentuk misalnya kesehatanku dipulihkan. Itu bentuk kebaikan yang umumnya dimengerti oleh kebanyakan orang dari ayat ini. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Supaya kitanya baik. Baiknya apa? Persoalan yang kita hadapi ada jalan keluar. Persoalan keuangan ada jalan keluar. Persoalan kesehatan ada jalan keluar. Persoalan apapun ada jalan keluar. Enak untuk diri kita. Jadi berpusat kepada aku sebetulnya. Untuk kebaikanku. Untuk keperluanku. Untuk kebutuhanku. Pusatnya aku di situ. Tetapi sebetulnya ayat ini sedang bicara kepada kita bahwa justru Tuhan sedang membereskan akunya kita supaya tersingkir, supaya tersalib sehingga Kristus bisa muncul. Amin. Kalau kita bandingkan di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dan 18, di situ ada sebuah peristiwa yang menggambarkan tentang kebaikan ini. Di situ dituliskan pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 18-nya, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kita baca sama-sama ayat ini 2, 3. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja."
Saudara-saudara, siapakah kebaikan itu? Allah. Kristuslah kebaikan itu. Kebaikan manusia tidak ada. Tidak ada kebaikan manusia yang berlaku di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, kesalehan kita pun itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tetapi Kristus yang di dalam kita, itulah kebaikan yang sejati. Kalau Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, artinya Tuhan mau mendatangkan Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan mau mendatangkan Kristus di dalam kehidupanmu. Amin. Bagaimana caranya supaya Kristus bisa datang? Supaya Kristus bisa hadir, supaya Kristus bisa muncul dari diri kita adalah dengan cara aku harus disingkirkan. Aku harus disalibkan. Segala yang manusiawi, segala yang alamiah harus disingkirkan, harus dibersihkan. Barulah Kristus bisa muncul. Barulah kebaikan itu muncul dari diri kita. Barulah kebaikan itu terjadi di dalam kita. Kristus sang kebaikan itu ada di dalam kita, bisa terekspresi melalui kehidupan kita, bisa termanifestasi dari kehidupan kita, mengalir keluar dari hidup kita. Saat kebaikan Allah yang sejati itu bisa keluar tanpa dihalangi oleh aku. Jadi sepanjang bulan ini Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita sebetulnya untuk mengubahkan aku menjadi Kristus. Untuk mengubahkan saudara-saudara dari dirimu sendiri kepada Kristus. Allah sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja di dalam segala sesuatu. Bekerjanya di dalam segala sesuatu. Bisa dalam bentuk keadaan. Keadaan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, Tuhan izinkan terjadi untuk Allah bekerja di dalamnya. Supaya mendatangkan kebaikan. Supaya Allah bisa muncul. Dan supaya Allah bisa muncul, engkau harus ditiadakan. Caranya adalah melalui segala sesuatu, bisa dalam bentuk keadaan, bisa bentuk orang, bisa bentuk peristiwa. Orang-orang di sekitar kita yang Tuhan izinkan kepadanya kita berinteraksi, kemungkinan besar adalah sarana untuk Allah bekerja di dalam kita. Kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, kemungkinan besar Allah izinkan terjadi supaya Kristus bisa muncul, engkau bisa disingkirkan. Amin. Kalau kita mau cek kepada kondisi saat ini, apakah Kristus sudah termanifestasi penuh di dalam diri saudara? Yang sudah boleh angkat tangan. Kristus sudah penuh, sudah tidak ada aku lagi. Gak ada. Berarti Tuhan masih terus bekerja kepada semua kita. Betul? Nah, artinya kita semua perlu ngecek. Segala sesuatu yang terjadi saat ini, yang Tuhan izinkan terjadi, dan orang-orang yang terhubung kepada kita saat ini, adalah sesuatu yang Tuhan melalui hal tersebut sedang bekerja. Kenapa ada orang di sekitar kita yang seperti itu? Anak-anak kita, suami istri kita. Tuhan izinkan kita berada di dekat mereka untuk Tuhan bekerja melalui mereka. Orang tua kita, mertua kita, kakak adik kita. Siapa lagi? Orang-orang di kantor kita. Orang-orang di gereja. Tetangga kanan kiri depan belakang. Orang-orang di komunitas kita. Customer atau klien kita. Supplier atau apalagi lawannya supplier? Distributor sama. Orang-orang yang kepadanya kita terhubung adalah sebuah sarana untuk Tuhan bekerja di dalamnya. Dan biasanya saudara-saudara,
Pekerjaan yang Tuhan kerjakan melalui orang-orang tersebut atau peristiwa tersebut adalah sesuatu yang kalau kita rasa itu enggak enak. Ciri-cirinya, peristiwanya enggak enak buat kita. Interaksinya sangat mengganggu kita. Tetapi melalui peristiwa itulah sebetulnya Tuhan sedang bekerja untuk menghabisi aku di dalam kita supaya Kristus bisa muncul. Peristiwa tersebut, orang-orang tersebut Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa diubahkan dari aku kepada Kristus. Supaya kita semakin berkurang, Kristus semakin bertambah. Persoalannya adalah ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak mengerti, nanti jalannya berbeda. Antara tujuan Allah dan respon kita berbeda. Nah ini menjadi repot saudara-saudara. Tuhan bekerja maksudnya A, kita meresponnya B. Kan jadinya nggak nyambung. Nggak selesai jadi tujuan Allah di dalam proses tersebut. Tuhan bermaksud A, tapi kita menganggap bukan itu maksud Tuhan. Kita menganggap maksud Tuhan harusnya yang B. Kita bergerak tidak sama. Jadi harusnya supaya cepat selesai, responnya harus mengikuti apa yang Tuhan maksudkan. Kalau kita sudah menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah atas pengaturan Tuhan. Kita menerima itu sebagai Tuhan yang mengaturnya untuk memunculkan Kristus dalam diri kita. Maka kita akan bekerja sama untuk mewujudkan sasaran Allah tersebut. Amin. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan Kristus di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita merespon tidak tepat, nggak selesai. Melalui sebuah peristiwa, kita tidak merespon, peristiwa itu berlalu, keburukan terjadi, sayang. Kita tidak mengalami perubahan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, kalau bagian tersebut belum selesai, peristiwa itu berlalu, maka peristiwa berikutnya sedang ngantri untuk datang. Ada waiting list yang sudah disiapkan untuk terus datang dalam kehidupan kita sampai Kristus bisa mengalir keluar dari hidup kita. Sampai aku di dalam diri kita disingkirkan. Sampai kita bisa mengerti bahwa tidak ada yang baik dari daging. Tidak ada yang berguna dari daging kita ini. Tidak ada yang bermanfaat dari daging kita. Selain daripada yang dari Allah. Selain daripada roh. Tidak ada yang berlaku di hadapan Tuhan. Sebab itu semua yang masih alamiah, semua yang daging itu harus tersingkir, harus terbuang dari kehidupan kita. Supaya Allah, supaya Kristus bisa termanifestasi keluar dari kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Respon kita sangat menentukan. Kalau saudara merespon dengan tepat, maka bagian itu selesai. Amin. Coba bilang sama sebelah kanan kiri. Ternyata responnya harus tepat ya. Bagian-bagian diri kita yang masih alamiah, Tuhan akan terus bekerja di situ untuk menyingkirkannya. Ada yang punya keinginan-keinginan yang bukan Allah. Keinginan itu akan Tuhan singkirkan. Ambisi-ambisi yang masih ada di dalam diri kita, hal itu akan dipotong oleh Tuhan. Saudara pernah dengar ada seorang yang mau jadi pendeta besar, punya jemaat banyak, terkenal, khotbah di stadion. Pernah tahu? Pernah tahu. Dipotong enggak? Dipotong saudara-saudara. Selama bagian itu belum direspon dengan baik, proses terus berjalan. Mungkin kita punya ambisi atau keinginan yang lain. Punya keinginan menjadi orang sukses. Punya perusahaan besar. Karyawan banyak, harta melimpah. Apakah itu akan dipotong? Bisa jadi. Mungkin ya. Ketika kita sudah berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kalaupun kita harus menjadi orang kaya, apa boleh buat ya? Kita sudah hidup dalam kehendak Tuhan, tapi kita harus menjadi orang kaya di dalam kehendak Tuhan tersebut untuk berguna bagi kerajaan Allah, bisa saja terjadi. Pastinya kekayaan yang Tuhan berikan itu digunakan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi kerajaan Allah.
bukan buat aku. Bedanya kan begitu ya. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kita menjadi orang kaya, minimal Tuhan memberkati kita cukup, kata firman Tuhan. Tetapi pastikan semua yang menjadi keinginan kita itu tidak ada lagi. Hanya ada keinginan Tuhan, hanya ada keinginan Kristus, hanya ada pikiran Kristus, hanya ada Kristus semata-mata yang mengalir dari kehidupan kita. Persoalan lain yang mungkin akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita adalah yang saya temukan ketika berdiskusi dengan teman-teman di persekutuan-persekutuan, itu tentang kasih alamiah kita. Ketika kita mengasihi seseorang dengan kasih alamiah kita, itu juga Tuhan akan potong. Melalui berbagai peristiwa, melalui berbagai kejadian, Tuhan akan menghabisi kasih alamiah kita itu. Ini merupakan bagian yang cukup sulit. Beberapa kali teman-teman diseroti juga menyinggung hal tersebut. Harus seperti itu ya. Ya kalau sekarang belum bisa, mungkin nanti Tuhan akan terus berproses supaya kasih alamiah kita itu hilang berganti dengan kasih dari Allah. Tuhan izinkan sesuatu terjadi melalui orang-orang dekat kita sehingga kasih kita tidak lagi memandang muka. Kasih kita tidak lagi berdasarkan hubungan kedekatan persona tertentu gitu ya. Karena dia itu keluarga, karena dia itu anak, karena itu orang tua, kita memiliki kasih yang berlebih kepada mereka yang berasal dari alamiah kita. Kita mengasihi orang karena dia punya posisi yang cukup tinggi gitu ya. Punya harta yang cukup banyak gitu ya. Kita lebih menghormati, lebih mengasihi dia, itu pun bentuk kasih alami yang Tuhan akan potong juga. Ada orang-orang di kantor yang mungkin ngeselin. Orang-orang di kantor yang mungkin menyebabkan kita merasa tidak nyaman. Itu merupakan bagian dari proses Tuhan untuk membentuk kita supaya aku tersingkir Kristus yang terlahir. Amin. Pastikan kita merespon dengan tepat setiap pekerjaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pastikan kita menerima itu. Segala sesuatu yang terjadi itu sebagai pengaturan dari Tuhan. Sebagai pengaturan dari Tuhan untuk membawa kita kepada kebaikan, kepada Kristus. Supaya Kristus bisa nyata melalui kehidupan kita. Respon kita menjadi penentu yang sangat penting. Apakah proses tersebut bisa segera berakhir atau akan terus terjadi. Biasanya sekali belum tentu langsung lulus memang sih. Pada pengalaman kita mendapati prosesnya tidak cukup sekali. Tapi puji Tuhan kabar baiknya ketika sekali nggak lulus masih ada kesempatan untuk masih ada kesempatan untuk remedial istilahnya ya. Remed gitu kan. Masih bisa. Jadi kalau ada kesempatan remed gitu datang lagi ujiannya ambil aja. Itu kesempatan bagus untuk kita bisa lulus. Tapi kalau kesempatan sudah berulang-ulang kita tidak ambil lalu waktu kita habis. Nah itu sayang sekali. Ketika waktunya sudah habis kita nggak keburu lagi. Kita nggak keburu matang istilahnya. Itu sangat disayangkan. Karena harga yang harus kita bayar sekarang ini masih jauh lebih murah sebetulnya. Dibandingkan nanti ya, di dalam kehidupan yang akan datang itu jauh lebih mahal. Gambaran Alkitabnya menuliskan keadaan di sana itu seperti ratap dan kertak gigi gitu ya. Itu suatu kondisi yang sangat membuat kita menyesal sekali kenapa kita tidak membayar harganya di saat-saat ini. Kalau kita membayar harganya nanti itu jauh lebih mahal. Jadi lebih baik kita bayar harganya sekarang. Relakan diri kita untuk mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi. Relakan untuk Tuhan bekerja, ikuti prosesnya. Kalau kita sudah menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengaturan Tuhan, maka dampaknya adalah aku akan tidak ada, Kristus yang ada. Aku makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Saudara akan mengalami perubahan dari aku kepada Kristus.
Dan ketika sudah menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan sebagai pengaturan dari Tuhan untuk membentuk kita, untuk memproses kita, maka kita bisa masuk kepada kelegaan dan ketenangan. Saudara tidak lagi merasa berat hidup ini. Saudara tidak merasa lagi terbeban dalam hidup ini. Saudara sudah bertukar beban dengan Tuhan. Beban Tuhan itu ringan. Beban Tuhan itu enak. Dan itu bisa terjadi kalau kita mengikuti prosesnya. Kita menerima apa yang Tuhan kerjakan itu sebagai bentuk yang harus kita ambil. Bukan kita lari dari proses itu. Kalau saudara lari, nanti akan ketemu lagi di tempat yang lain. Kalau saudara sudah lelah dengan beban yang berat, saatnya saudara beralih. Dengan saudara bertukar beban dengan Tuhan, menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi sebagai pengaturan dari Dia. Kalau saudara sudah seperti itu, maka tanpa disadari nanti segala ambisi, segala kesombongan, segala keinginan untuk menjadi seperti Allah hilang. Amin. Hilang. Karena proses itu akan membuat kita tiba di tempat itu. Roma 8 ayat yang ke-28 yang kita baca tadi, itu ada kelanjutannya saudara-saudara. Roma 8 ayat 28 itu kelanjutannya itu ayat 29. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya pekerjaan yang Tuhan kerjakan di dalam kita akan menghasilkan Kristus. Akan membuat kita serupa dengan Kristus. Sehingga orang melihat kita bukan lagi kita, tetapi melihat Kristus. Orang melihat Eli bukan lagi Eli, tetapi Kristus. Amin. Orang melihat Budi bukan lagi Budi, tetapi Kristus. Orang melihat Niko bukan lagi Niko, tapi Kristus. Orang melihat Presley bukan lagi Presley, tetapi Kristus. Orang melihat jemaat LCC bukan lagi mereka yang lama, tetapi sekarang mereka melihat ada Kristus di dalamnya. Nah, dari pengalaman kita perlu mengecek ya. Sebetulnya yang kita alami saat ini, apakah sedang berada di dalam situasi di mana Tuhan sedang memproses kita untuk menghabisi aku di dalam diri kita dan sedang memunculkan Kristus. Biasanya ada 3 kategori ya kemungkinan yang ada. Ada yang sudah pernah mengalami pekerjaan Tuhan, proses yang Tuhan kerjakan, lalu saudara akhirnya bisa melewati proses itu dan Kristus termanifestasi melalui kehidupan saudara dalam area tersebut. Itu kemungkinan pertama yang terjadi. Ada kemungkinan yang kedua, setelah kita sharing, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara mendapat pewahyuan. Oh iya, ternyata saya terhubung dengan si A, si B, si C. Ternyata itu adalah pengaturan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi supaya Kristus termanifestasi melalui kehidupan saya. Melalui sharing, saudara mendapatkan terang itu. Saudara menerima pewahyuan itu. Dan setelah saudara tahu, saudara akan mulai menyesuaikan diri, mengikuti prosesnya, dan saudara akan mengalami hari-hari ke depan Kristus termanifestasi dalam kehidupan saudara. Karena saudara merespon dengan tepat, saudara mengikuti prosesnya, sehingga saudara bisa lulus di bagian itu, nggak perlu ulang lagi. Kemungkinan yang ketiga, sudah sharing, lalu melihat kejadian-kejadian, lalu melihat orang-orang di sekitar kita, kok nggak ada apa-apa ya? Kok rasanya ini bukan proses, kok rasanya nggak ada kejadian buruknya, hidupnya kok seperti rata, aman, terkendali gitu ya, nggak kenapa-napa. Itu kategori kayak begitu kira-kira kenapa ya saudara-saudara? Saya nanya saudara-saudara, kenapa ya kira-kira ada kategori ketiga itu ya? Belum tahu ya? Belum tahu ya? Sama. Saya juga belum tahu. Tetapi ada saudara-saudara yang kategori ketiga itu. Kok dia tidak mengalami perkara buruk.
Kok dia tidak mengalami orang-orang di sekitar dia yang menyebalkan seperti itu. Tapi kemungkinannya adalah, ini baru kemungkinan ya, dia belum masuk di dalam rencana Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan belum bekerja di dalam kehidupannya. Kalau sampai ada yang terjadi seperti itu, mari masuk saudara-saudara ke dalam rencana Tuhan. Mari masuk dan proses akan dimulai. Kan tadi semua sudah sepakat ya, belum ada yang benar-benar matang secara sempurna, belum ada yang bisa memanifestasikan Kristus secara penuh, semua masih dalam proses kan. Berbahagia mereka yang sudah dalam proses karena sudah mulai maju lebih dekat kepada hasil. Yang belum proses, mari masuk ke dalam rencana Tuhan. Mari masuk dalam panggilan Tuhan. Tuhan sudah memanggil saudara, tinggal saudara mau merespon atau tidak. Ya, kita akan sharing dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan kita melalui pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan bekerja di dalam kita untuk mendatangkan kebaikan. Untuk menyingkirkan aku gitu ya. Ada kejadian-kejadian dalam bentuknya peristiwa yang sekali-sekali terjadi. Ada peristiwa yang terjadi sekali-kali lalu selesai. Lalu dari peristiwa itu sasarannya tercapai. Saudara bisa memanifestasikan Kristus melalui peristiwa tersebut. Ada kondisi yang lain lagi adalah saudara berinteraksi dengan orang tertentu yang membuat saudara merasa tidak nyaman, proses sedang berjalan, dan sekian waktu lamanya terjadi gitu, cukup lama bagian itu biasanya, akhirnya prosesnya selesai, sesuatu terjadi, engkau semakin berkurang, Kristus semakin nyata. Nah, ada yang durasinya sebentar, ada yang durasinya cukup lama tetapi selesai. Ada lagi satunya lagi, durasinya lama sampai sekarang belum selesai. Tapi itu adalah bagian dari proses yang perlu saudara responi supaya saudara bisa memanifestasikan Kristus, saudara bisa mengerti bahwa engkau harus berakhir. Amin. Dalam kehidupan saya tidak terkecuali, ada hal-hal yang terjadi yang harus saya hadapi berulang-ulang. Ada yang harus saya hadapi berulang-ulang. Dihadapi apa saudara? Berulang-ulang. Nah, kelihatannya saudara-saudara juga tuh dari wajahnya tuh ada tuh. Itu kayaknya saya juga alami. Ya. Bilang sama sebelah kanan kiri, itu kamu bukan ya? Sama ya? Sama. Sesuatu yang berulang-ulang. Tetapi sesuatu yang berulang-ulang itu masih terjadi. Tapi dulu saya merasa terganggu, sekarang udah enggak lagi. Dulu rungsing, sekarang enggak lagi. Ada sesuatu yang terjadi, aku sudah tidak terganggu lagi dengan hal tersebut. Aku sudah tidak lagi tersinggung dengan hal tersebut. Aku sudah tidak kesel dengan hal tersebut. Aku sudah tidak merasa tersakiti oleh hal tersebut. Itu menjadi sesuatu yang tetap terjadi, tetapi respon yang muncul dari dalam diri saya sudah berbeda. Seperti itu. Mungkin saudara-saudara, bukan mungkin, pasti saudara-saudara ada yang mengalami hal tersebut. Mari kita berbagi, mari kita sharing, saling memperkaya pengalaman rohani di tengah-tengah kita. Amin. Katakan bersama saya, aku semakin berkurang, Kristus semakin bertambah. Aku semakin berkurang, Kristus semakin bertambah. Dari pengalaman-pengalaman ini nanti kita akan melihat bahwa firman Tuhan mengatakan aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup, itu akan semakin nyata. Itu bukan sekedar teori, tetapi itu menjadi pengalaman yang subjektif dalam hidup kita. Tetapi untuk menjadi pengalaman langsung, pengalaman subjektif dari kita perlu memastikan prinsip-prinsip yang telah kita terima ini bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar kita mengerti di pikiran saja. Saya harap kita bisa menangkapnya di dalam roh kita, sehingga itu menjadi pewahyuan. Kita menangkapnya di dalam roh menjadi pewahyuan. Kalau sudah menjadi pewahyuan, maka hanya masalah waktu itu akan menjadi pengalaman subjektif.
itu akan menjadi realitas di dalam kita. Kalau sudah menjadi pewahyuan, saudara doakan, saudara renungkan, saudara doakan, saudara renungkan, doakan. Proses makan terjadi. Saudara memasukkan ke dalam roh saudara. Saudara mulai menikmatinya. Saudara mulai mencernanya. Dan akan terjadi penyerapan. Itu menjadi pengalaman dalam diri saudara pada akhirnya. Amin. Aku semakin berkurang, Kristus semakin bertambah. Puji Tuhan, kita akan sharing dari pengalaman yang kita alami masing-masing. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, aku semakin berkurang, Kristus semakin bertambah. Siapa yang mau duluan? Dipersilakan. Mik sudah disiapkan tuh? Iya, sebelum yang lain saya dulu ya, sebentar ya. Saya mau menambahkan saudara tadi Roma 8 ayat 29, tadi sampai Roma 8 ayat 29, sebetulnya Roma 8 ayat 29 juga ada kelanjutannya saudara. Kelanjutannya adalah Roma 8 ayat 30. Bisa ditampilkan ayat 30-nya? Coba kita lihat ya saudara. Ayat 30. Halo, ayat 30. Ayat 30 itu di bawah dari ayat 29 saudara. Kok susah ketemunya? Oh, gini. Ya. Nah ini, coba saudara baca, kita baca sama-sama ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini sebetulnya tujuan akhirnya, dimuliakan. Jadi menjadi serupa, kalau ibarat perlombaan, menjadi serupa Kristus itu garis finishnya, tapi kan setelah kita mencapai garis finish, garis final kita menjadi pemenang, tujuan akhirnya kita naik ke podium untuk mendapatkan medali, ya kan, saudara dapat hadiah. Nah, menjadi serupa Kristus itu tujuan akhir dalam perlombaan, tapi setelah itu kita akan dimuliakan. Naik ke podium untuk dapat medali. Jadi sebetulnya pengaturan Tuhan untuk membentuk hidup kita, menyingkirkan semua yang bukan Kristus, supaya kita tercetak serupa dengan Kristus, tujuan akhirnya adalah supaya kita dimuliakannya. Sama seperti Kristus dimuliakan. Kalau kita nggak menjadi serupa Kristus, kita nggak bisa dimuliakan saudara. Jadi kita harus melalui penderitaan Kristus supaya mengalami kebangkitan Kristus dan juga mengalami pemuliaan Kristus. Jadi tujuan akhirnya adalah supaya kita semua dimuliakannya. Amin. Kok kayaknya nggak semangat mau dimuliakan gitu? Jadi sebetulnya menjadi serupa Kristus masih belum tujuan akhir sebetulnya. Itu memang garis finish, tapi tujuan akhir orang mencapai garis finish atau menjadi juara adalah naik ke podium untuk mendapatkan medali. Nah, kita merindukan saat itu. Minimal saya lah merindukan saat itu. Ntar dibilang kita, katanya kita lu aja kali gitu ya. Ya udah, minimal saya merindukan saat saya naik ke podium untuk mendapatkan medali dari Tuhan. Dan medalinya medali emas tentunya. Amin, saudara-saudara. Inilah dimuliakannya. Jadi tenang saja, semua yang kita alami bertujuan untuk melucuti semua yang bukan Kristus dari hidup kita, supaya pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus, dan setelah menjadi serupa dengan Kristus, artinya kita mencapai garis finish, kita akan naik ke podium untuk dimuliakan. Semua mau dimuliakan? Semua mau dimuliakan? Belum semua kayaknya. Semua mau dimuliakan? Semua mau dimuliakan? Ayo kita membangun bersama-sama dengan cara berbagi apa yang kita terima dari Tuhan. Amin. Silakan. Tuhan. Jadi saya meng-highlight dahsyat ternyata Roma 8 ayat 28 ini. Dulu saya berhentinya di mendatangkan kebaikan, tapi kan nggak ada kebaikan yang saya alamin karena ternyata itu saya nggak mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam diri saya. Tadi Ko Andre menyinggung tentang
kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi hair dalam kehidupan kita gitu. Dan jujur saya akui khotbah Dad 2 minggu lalu itu membekas, perlu kelembutan dan kerendahan hati ketika Tuhan meng-hair kita gitu. Dan itu saya baru ngeh di satu kejadian, saya tuh susah banget mengampuni orang. Pokoknya sih saya gini, oke, saya maafin, tapi saya nggak akan baik lagi sama lu gitu. Saya ingat kejadian itu gitu, kayak dendam gitu. Dan itu terjadi di beberapa waktu yang lalu. Setiap mendengar nama orang itu, melihat orang itu, saya berkobar menyala, tapi menyalanya salah, bukan dalam roh, dalam kemarahan, dalam kedagingan saya gitu. Dan itu berkali-kali sudah saya diskusikan sama Dad. Gimana Dad, gimana? Doa mengampuni, sebut nama apa segala udah saya lakukan. Tapi itu tidak membuat saya keluar dari itu gitu. Sampai satu titik ketika Dad mencurahkan hayat, menyalurkan hayat terus menerus ke dalam diri saya, Tuhan bekerja tanpa saya sadari. Di situ Tuhan mulai lembutkan, Tuhan bukakan, Tuhan bilang, kalau kamu memperlakukan hal yang sama dengan dia perlakukan kamu, jadi setiap kali kami ketemu, kami buang mukanya entah kemana dibuang. Jadi dari jauh saya udah melihat gitu kan, saya udah mukanya udah mata udah kemana. Dan saya tahu dia lihat juga, karena selalu ada CCTV yang bilang, Mi, itu tadi ngelihat gitu kan. Jadi saya selalu, dah abaikan. Saya menurunkan hal yang buruk itu gitu tanpa saya sadari kan. Tapi kemudian Tuhan bilang, kalau kamu terus memperlakukan hal yang sama, apa bedanya kamu dengan dia gitu, apa bedanya gitu. Yang kamu harus lakukan negor dia, negor, saya bilang, aduh Tuhan gimana, lihatnya aja udah 4 kok negor, kan bukan saya yang salah, saya masih berkekeh saya nggak salah gitu. Terus sampai satu titik Tuhan izinkan satu kondisi saya harus ketemu sama ini orang dan saya nggak bisa menghindar. Situasinya itu nggak bisa menghindar dan ada banyak orang yang tahu saya gitu. Lu kenapa sama dia? Saya perhatikan, saya biasa aja tapi kok orang bisa ngebaca, orang-orang di luar sana kok bisa baca hubungan saya gitu. Terus saya nggak apa-apa gitu kan, nggak baik-baik aja. Dan itu kan kayak saya harus buktikan bahwa saya memang gak ada apa-apa dengan dia gitu. Dan untungnya situasi itu ketika itu berlangsung saya terus kontak Tuhan. Tuhan saya harus apa? Tuhan bilang ya udah tegur aja. Dan itu situasi yang tidak mengenakan itu akhirnya segera berakhir ketika saya pamit pulang gitu kan. Mau gak mau saya kan harus ketemu dia. Saya pamit dia merespon. Setelah kejadian itu, dia sempat ulurkan tangan tapi dia tarik lagi. Tapi saya udah rilis, saya bilang Tuhan thanks gitu. Dan saya sempat bilang kalau Tuhan harus suruh saya minta maaf, ya saya akan minta maaf. Tapi so far belum ada arahan ke situ kan. Nah berlalunya waktu, saya ketemu dia lagi. Tapi lucunya kali ini dahsyatnya, dia senyum sama saya. Dan itu dahsyat, saya bilang Tuhan ini sesuatu yang jauh banget, saya nggak kebayang. Tapi disitulah saya ngerti firman ya. Baru ngerti, baru Tuhan wahyuin. Apa yang nggak kita pikirkan, itulah yang Tuhan kerjakan. Kalau tidak, waktu itu Tuhan lembutkan, tidak Tuhan izinkan hair berkali-kali itu, mungkin saya nggak mengalami kemenangan ini. Saya nggak mengalami Kristus itu. Sekarang saya damai, enjoy aja gitu. Ketemu dia, saya nggak punya beban lagi, saya nggak bergelora-gelora dalam api kemarahan lagi. Tapi saya jadi mengerti, oh mengasihi sesama, mengasihi orang yang nggak kita sukai seperti ini. Beginilah Tuhan ternyata mengasihi kita itu. Itu dahsyat buat saya sih. Ya, puji Tuhan ya. Waktu masih ada aku di dalam Eli, repot sekali saudara-saudara. Muka harus dibuang-buang, tadi pungut lagi. Kalau udah buang mesti ambil lagi. Repot loh itu loh. Jadi kalau udah nggak ada aku lagi kan nggak usah buang-buang muka lagi. Dan bebannya menjadi ringan Eli. Nggak kayak dulu katanya ya, bebannya menjadi ringan. Itu bisa terjadi setelah bukan Eli yang melakukan kan ya. Itu pasti Kristus yang termanifestasi sebagai bentuk respon terhadap orang itu kan. Kan Yesus itu mengampuni orang tanpa syarat ya. Bahkan
orang yang orang-orang yang dia menebus semua orang, tapi orang-orang yang ditebus itu malah memperlakukan sangat-sangat tidak sesuai banget gitu ya. Tuhan bilang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah itu baru yang bisa ngomong begitu Tuhan Yesus. Kalau kita nggak bisa ya. Makanya setelah Yesus itu yang termanifestasi dalam hidup kita. Puji Tuhan, itu contoh akunya sudah berkurang, akunya sudah dikikis, Kristus yang termanifestasi dalam bentuk pengampunan gitu ya. Puji Tuhan, lanjut ke Michael ya. Ya, ketika mendengar firman Tuhan minggu lalu itu kan bicara soal pengaturan ya. Dan tadi juga sudah disinggung bahwa kalau kita itu pastikan bahwa kita segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya adalah pengaturan Tuhan untuk mematikan aku, untuk menyingkirkan akunya supaya Kristus yang hidup gitu kan. Nah di dalam pengalaman saya, kan saya tinggal bersama dengan orang tua gitu ya. Jadi ketika saya berinteraksi dengan mama saya, yaitu tinggal mama saya itu interaksinya itu seringkali bisa berakhir dengan marah-marah gitu ya. Karena kan kadang-kadang orang tua itu kalau dibilangin misalnya jawabnya apa gitu kan, atau permintaan dia yang nggak masuk akal misalnya ya. Nah jadi itu berlarut-larut gitu. Cuma sebelum saya mendengarkan firman ini, saya agak bertanya dalam diri saya gitu. Lah ini kan mama saya kan udah berjasa banyak ya buat saya gitu ya. Kenapa saya sih jahat banget sih sama dia gitu ya. Kadang-kadang ada pikiran seperti itu. Oh kalau gitu saya harus mengingat jasa dia dong, supaya nanti ketika dia berulah gitu, saya bisa berbuat baik sama dia gitu. Pernah ada kejadian seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah kebalikan, malahan marah-marah lagi sama dia gitu. Nah itu kan istilahnya kan sesuatu yang diresponi dengan salah gitu ya. Nah sesudah saya mengganti respon saya, jadi istilahnya gini, saya sebelum mendengar firman ini kan udah diajarkan untuk hidup dalam roh gitu kan. Pokoknya kalau ada apa-apa, jangan lewat pikiran kita dulu, tapi dari roh dulu gitu. Nah saya belajar tuh ketika mama saya ngomong, saya jawabnya pakai roh gitu. Dari roh saya jawab gitu. Dan hasilnya lebih baik daripada kalau saya pakai emosi gitu ya. Nah setelah mendengar firman ini, saya baru semakin disadarkan bahwa sebenarnya saya tinggal bersama mama saya itu yang seperti itu adalah pengaturan Tuhan buat saya gitu ya. Untuk mematikan saya gitu dalam hal area misalnya kesabaran gitu kan, atau area apalagi misalnya yang membuat saya tuh harus dimatikan seperti itu. Nah setelah saya mengerti firman itu, saya langsung bisa menganalisa gitu. Setiap kali ada sesuatu terjadi yang nggak enak, yang berhubungan dengan mama saya, itu saya langsung ingat pengaturan Tuhan. Nah dari ketika saya berkata pengaturan Tuhan, itu saya tidak memiliki pengharapan gitu. Kan kemarin dikasih tahu ya kalau pengharapan itu menimbulkan pergumulan ya. Nah jadi saya mulai mengerti kenapa saya kalau misalnya berinteraksi dengan mama saya itu nggak enak, kenapa saya bisa marah. Karena akunya saya ini berharap dia seperti ini nih, kenapa sekarang harapannya seperti itu. Jadi muncul di dalam saya pergumulan dong. Nah pergumulan itulah yang memunculkan emosi gitu kan, jadi marah. Tapi setelah mendengar firman ini dan saya mengetahui bahwa ini pengaturan Tuhan, ketika berinteraksi dengan mama saya nggak enak, itu pengaturan Tuhan, itu nggak muncul pengharapan bahwa dia harus seperti ini gitu, nggak muncul. Yang muncul, jadi yang muncul itu hanya ya udah saya menjawab dengan roh gitu. Jadi dari khotbah kemarin itu saya semakin mengerti prosesnya gitu. Prosesnya itu adalah ketika saya menjawab dengan roh, bukan dengan diri saya, itu saya nggak muncul pengharapan terhadap orang tersebut. Dan karena saya tidak muncul pengharapan terhadap orang tersebut, artinya saya menerima itu sebagai pengaturan Tuhan, artinya saya mengambil bebannya Tuhan, bukan beban saya sendiri gitu. Sehingga ya nggak ada pergumulan. Ya kan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat. Ya kan, jadi nggak ada beban berat ketika berhadapan dengan mama saya ataupun kakak saya misalnya. Kadang-kadang juga
Jadi istilahnya tuh saya sama mama saya sama kakak saya itu kalau berinteraksi sama saya itu kadang sering kali berakhir dengan marah-marah. Jadi di situ ada dua pola, maksudnya ada satu pola tapi dua orang gitu. Jadi saya mulai menyadari, oh berarti memang sama ini diatur Tuhan nih ketemunya sama gitu. Istilahnya dua-duanya ini memang orangnya juga suka begitu. Kalau misalnya kita agak keras dia keras lagi gitu. Jadi dari situ saya belajar dan saya praktekkan tuh sama kakak saya sama mama saya. Itu hasilnya luar biasa gitu. Terjadi perubahan yang luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, maksudnya kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan saudara ataupun sesuai dengan ya harus baik ya hasilnya, nggak begitu saudara ya. Tapi kebetulan Tuhan mengizinkan itu hasilnya baik dua-duanya gitu. Dengan saya meresponi seperti itu hasilnya baik. Dan saya juga merasakan tidak ada beban gitu. Tidak ada beban apapun dalam hidup saya. Nah ini saya praktekkan juga nih kepada yang lain-lainnya nih. Misalnya dalam pekerjaan gitu ya. Dalam pekerjaan biasanya saya juga punya ekspektasi tertentu tuh. Saya maunya begini, saya maunya begitu gitu ya. Tapi setelah saya menganggap oh ini pengaturan Tuhan. Udah ketika saya menganggap itu pengaturan Tuhan, nggak muncul tuh pengharapan dalam diri saya. Karena nggak muncul pengharapan dari diri saya, otomatis nggak ada pergumulan, otomatis tenang. Gitu, tenanglah kini hatiku gitu kan. Makanya itu nyanyian benar-benar bisa diislami loh saudara. Jadi yang membuat kita itu bergumul itu karena muncul pengharapan, karena ada pengharapan munculnya pergumulan kayak yang Matius 73 itu. Nah kemarin itu kunci Mazmur 73 itu. Jadi minggu lalu itu saya dapat dua kebenaran yang Tuhan singkapkan, yaitu tentang pengaturan Tuhan dan tentang pengharapan. Dan itu ternyata berhubungan erat, ya kan? Dimana kalau kita percaya itu pengaturan Tuhan, nggak muncul tuh pengharapan untuk orang itu seperti apa, harus seperti apa. Karena kalau kita muncul seperti itu, otomatis ya kita akan merasa kalau tidak terpenuhi, akunya kan kesel gitu kan. Nah, aku keluar akhirnya jadi marah-marah. Nah itu dia saudara. Jadi dari situ benar-benar Tuhan menerangi saya sehingga saya bisa, istilahnya saya bisa ada pemetaan rohani gitu saudara. Oh, jadi semakin saya mengerti firman ini diterangi Tuhan, semakin kayak di dalam diri saya itu udah ada alarmnya muncul gitu. Ketika berhadapan dengan apa-apa, muncul di sini pengaturan Tuhan. Nah, pas pengaturan Tuhan muncul tuh, itu udah the rest itu Tuhan yang kerja gitu istilahnya, bukan saya lagi. Nah, waktu saya merenungkan ini terus, proses terus gitu, Tuhan ingatkan saya mengenai Yusuf. Nah, ketika Tuhan ingatkan mengenai Yusuf, itu saya benar-benar mengerti benar gitu maksudnya arti pengaturan Tuhan gitu. Karena kan kalau saudara lihat Yusuf itu kan dia dilahirkan di keluarga dengan saudara-saudaranya itu kan nggak enak, keadaannya udah nggak enak, di mana dia dibenci oleh 10 saudaranya. Kemudian dia dibuang gitu kan, dibuang ke Mesir, kemudian di Mesir kemudian dijual sebagai budak, lalu diambil sebagai budaknya Potifar, lalu dia difitnah gitu kan dan sebagainya. Itu kan keadaannya nggak enak sekali saudara ya. Nah Yusuf itu mungkin dia sudah mengalami banyak hal-hal yang nggak enak dalam hidupnya. Tetapi kalau kita lihat sampai pada titik dia di penjara, itu dia masih punya akunya saudara. Masih ada aku di dalam dirinya. Kalau saya coba bacakan buat saudara ya, itu kan dia mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti. Dibilang juru roti akan digantung, juru minuman akan diselamatkan, akan dikembalikan ke asalnya. Lalu dia bilang sama juru roti, ingat aku ya, karena apa? Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah kemudian, jadi di dalam ayat 14 itu, 14 loh, sorry saudara, 14 ya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hak ilwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Nah kemudian 15-nya bilang, saya nggak pernah melakukan apa-apa loh untuk yang menyebabkan saya layak dimasukkan ke liang tutupan ini. Jadi di sini masih ada akunya banyak sekali saudara. Makanya kenapa Yusuf masih, nanti Daud protes. Dia Yusuf masih di dalam penjara, diizinkan Tuhan, pengaturan Tuhan, karena masih ada akunya di situ. Bahkan dia kayak semacam curhat kan, biasa kalau kita curhat padahal saya kan nggak salah loh, saya nggak salah tapi saya dimasukin ke sini. Tidak ada apapun yang saya lakukan yang membuat saya layak untuk masuk ke dalam penjara ini.
Nah kadang-kadang kan kita juga seperti itu saudara ya. Kita merasa nggak layak ini terjadi pada hidup saya. Saya udah berbuat baik, saya sudah mengikuti firman Tuhan. Tapi kenapa hal yang seperti ini terjadi dalam hidup saya gitu kan. Seperti itu kan kadang-kadang kita ya. Ya bukan kita lah, saya deh ya. Ntar lo lagi katanya. Jadi seperti itu. Kadang-kadang sikap akunya itu ingin merasa dibenerin gitu loh. Bukan, saya nggak salah. Kenapa saya harus mengalami ini? Tapi disitulah kita melihat ketika akhirnya Tuhan diam selama 2 tahun ya kalau nggak salah. Sesudah itu Yusuf kan diangkat menjadi orang kedua di bawah Firaun ya. Nah disitulah rencana Tuhan itu terhadap Yusuf itu terjadi. Kenapa? Karena Yusuf itu dia akhirnya menyadari itu pengaturan Tuhan sehingga akunya itu mati. Dan tadi Dad baru juga menyatakan di ayat 29 tadi ya, tujuannya itu dimuliakan. Dan kalau kita lihat Yusuf itu dimuliakan. Ya kan? Dia dimuliakan kan menjadi orang kedua di bawah Firaun gitu. Nah, itu kan artinya dimuliakan. Kristusnya sudah nyata gitu melalui hidup Yusuf, tapi itu tidak terjadi kalau tidak terjadi sebelum akunya mati gitu, Saudara. Nah, jadi saya juga menyadari bahwa kalau memang pengaturan Tuhan itu baik, pasti baik buat saya, pasti itu adalah untuk supaya aku saya dimatikan, Kristus makin dimuliakan dalam hidup saya sehingga nanti pun saya juga akan turut dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Makanya puji Tuhan banget, kata pengaturan Tuhan itu adalah kata kunci tuh menurut saya ya. Karena ketika saya meyakini itu pengaturan Tuhan, itu menyebabkan saya nggak muncul pengharapan. Sehingga apa yang keluar dari saya itu diri Kristus dan tidak ada beban dalam diri saya benar-benar bisa merasakan yang namanya arti ketenangan gitu. Karena yang saya pikul itu bukan beban saya, tapi bebannya Tuhan. Saya sudah tukeran beban, Tuhan yang memikul beban saya gitu. Sehingga tidak ada lagi yang namanya pergumulan. Dan ketika saya menyadari pengaturan Tuhan, itu hidup saya itu menjadi lebih ringan istilahnya. Karena gini, karena saya merasa ya ini adalah jalan Tuhan untuk saya dimatikan. Gak apa-apa, justru itu bagus buat saya gitu. Semakin saya dimatikan justru semakin bagus buat saya. Karena akibatnya Kristus akan makin terpancar dari hidup saya. Jadi dengan saya menerima pengaturan Tuhan itu, apa ya, jadi semuanya tuh seperti kayak, kalau bisa dibilang mudah gitu jadinya, mengatasi segala sesuatu jadi mudah gitu. Ya saya bersyukur banget gitu dengan kebenaran yang Tuhan terangi gitu ya. Kadang-kadang saya pikir, aduh Tuhan kau baik sekali gitu ya. Engkau mengetahui apa yang kualami sampai saat ini gitu kan. Kenapa saya ada di sini, kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya harus berhadapan dengan ini, kenapa saya ditempatkan di sini. Semuanya pengaturan Tuhan, amin saudara. Nah itulah yang saya mau sharingkan hari ini. Puji Tuhan, dari pengalaman Michael ada unsur kesabarannya yang mengalami perubahan ya. Sekarang dia bisa sabar menghadapi orang-orang di sekitarnya, tapi kesabarannya itu sebagai ekspresi Kristus, bukan kesabaran alamiahnya itu. Kalau kesabaran alamiah itu kan biasanya ada batasnya ya. Sabarnya sementara tapi nanti akan bisa meledak gitu. Di sisi lain ada orang yang sabar tuh nggak mau konflik, lebih memilih mengalah. Nah mengalah pun itu kalau alamiah akan dipotong juga nanti tuh. Segala sesuatu yang alamiah dipotong, sifat mengalah juga. Apalagi kalau yang emosional itu gampang kelihatan perubahannya. Dari yang meledak-ledak akhirnya jadi bisa lebih tenang gitu ya, itu kelihatan banget. Sebuah perubahan yang dari diri sendiri mungkin nggak bisa lakukan, tetapi kalau bertumbuhnya hayat itu bisa mengubah yang dari dalam itu sehingga dia bisa lebih tenang. Kalau yang udah dari sononya sabar, apalagi sejak lahir namanya sabar, itu masih alamiah banget, sesuatu yang pasti akan Tuhan proses juga. Saya banyak ketemu orang yang namanya sabar tuh nggak sabar orangnya. Terus yang Michael bilang tentang nggak ada pengharapan gitu, itu pengharapan alamiahnya kan maksudnya tuh. Pengharapan yang bersifat manusiawi itu yang nggak muncul karena dia sudah percaya semua pengaturan Tuhan. Jadi ini sudah terjadi, prosesnya sudah terjadi, hasilnya sudah ada, Kristusnya sudah termanifestasi dalam bentuk kesabaran yang ilahi, seperti itu kira-kira ya.
Tadi Ana sudah ambil nomor, mau lanjutkan. Tes. Iya, soalnya saya di belakang. Tadi sebenarnya mau pertama, cuman keselak 2 orang. Mungkin itu pengaturan Tuhan juga sih sebenarnya. Yang saya mau sharing di sini adalah ketika kita sudah tidak hanya mengetahui dan mendengar pengaturan Tuhan, tapi ketika kita sudah mengalami yang benar-benar ini tuh pengaturan Tuhan, itu beda. Oh iya, saya ngerti itu semua pengaturan Tuhan, tapi cuman di pikiran kayak ngambang gitu. Tapi ketika kita sudah benar-benar mengalami segala situasi, segala sesuatu, kayak tadi contohnya Mike, itu mengertinya tuh benar-benar mengerti tidak hanya di pikiran tapi di dalam roh kita, gitu kan. Sampai benar-benar itu merubah dari yang tadinya awalnya ribut, terus makin ribut, dari yang awalnya mungkin ribut jadi nggak ribut, itu kan seperti masih ngegantung gitu. Tapi ketika kita mengerti paham ibaratnya luar dalam, itu seperti gitu. Ya pokoknya deh. Oke, saya lanjutkan. Nah, berangkat dari yang tadi Ko Andre udah sharing tentang di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Semua itu kalau kita sudah alami real dalam hidup kita dan kita sudah melewati dan Tuhan sudah ngomong jelas-jelas, itu akan kita dapat benar-benar ngerti gitu. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, oke saat ini saya ngomong, dalam kehidupan saya pribadi, segala sesuatu yang terjadi mau hal buruk, mau hal baik, itu semua adalah kebaikan buat kita dari Tuhan, mengikis keakuan, semua pengaturan Tuhan. Itu semakin kesini terutama di tahun ini, itu benar-benar membuat saya tuh melihat ini enggak hanya pengaturan tapi kedaulatan Tuhan. Bahkan Tuhan bisa dari hal kejadian itu bisa membuat saya tuh seperti seperti ada hal-hal yang itu bukan saya banget, tapi itu terus ada di dalam diri saya gitu. Dari kejadian yang saya alami beberapa bulan yang lalu tentang papa saya itu, Tuhan bisa, itu kan hal buruk ya, itu hal buruk banget yang saya alami. Tapi saya bisa mengerti itu menjadi kebaikan buat saya karena ada sesuatu yang Tuhan munculkan dan Tuhan tumbuhkan. Salah satunya adalah ketika saya tipikal orang yang kalau misalnya manusiawi alamiah saya orang kinestetik, nggak bisa diem, saya harus bekerja bergerak. Dan saya tuh tipikal orang yang nggak mau baca, mendingan kamu baca, saya dengerin, saya akan ingat kayak gitu. Pernah ada satu kejadian, saya baru diingetin tadi nih ya sama Roh Kudus gitu. Pernah ada satu kata waktu itu saya lagi ngobrol sama Aci ngejelasin satu kata itu tentang menjenuhi gitu kan. Itu saya sering dengar tapi kok kayaknya seperti ya cuma sepintas-sepintas lalu gitu. Nah lagi ngebahas sesuatu sama Aci jelasin kata itu. Dan sampai saat ini saya mengerti kata itu, padahal saya sering ada beberapa baca tapi kayak lewat gitu kan, cuman sekelibat gitu. Nah pada saat itu si Aci, saya tanya ini maksudnya apa ya Ci? Dia ngejelasin kalau ini begini, kalau ini begini. Oh oke, gitu. Dan itu saya ingat sampai sekarang kayak gitu. Nah itu kan salah satu contoh kalau saya memang gak suka baca kayak gitu. Sampai sebelum kejadian papa saya, tiba-tiba saya terdorong untuk membaca buku rohani. Yang paling enak kan baca buku komik, saudara, ada gambarnya gitu kan, itu yang saya. Tapi entah kenapa saya mau baca buku rohani, saya tergerak waktu itu ketika saya ada di KTB saya gitu kan. Saya mulai baca pertama buku yang tipis-tipis, yang gak tebel-tebel deh gitu kan, yang tipis-tipis. Sempet waktu itu saya kosong, saya gak baca. Saya pikir pada saat itu, wah jangan-jangan yang kemarin itu cuman karena lagi ada api dari pas KTB kali, saya pikir seperti itu. Tapi waktu ketika itu saya ada kosong seminggu apa 2 minggu gitu, saya gak baca buku rohani lagi tuh. Saya pikir saya udah lupa tuh dan gak ada keinginan lagi. Saya gak ngerti apakah itu Roh Kudus ngetes saya atau gak ngetes gitu ya pada saat itu. Tapi setelah melewati itu, ada kerinduan dari dalam untuk baca lagi. Dan puji Tuhan, pada saat itu saya baca. Dan itu sampai sekarang. Dan puji Tuhan udah ada berapa buku yang saya baca. Dan ketika saya baca buku itu ternyata itu perlengkapan saya untuk saya menghadapi hal-hal buruk.
Seperti itu. Sampai akhirnya sampai saat ini saya masih baca buku rohani itu, dan saya bahkan bisa membaca buku rohani itu berlama-lama. Gitu. Buat orang yang nggak doyan baca buku, orang yang doyannya bergerak, nggak diem, itu nggak bisa. Kalau tidak dari dalam, kalau tidak Tuhan yang mengubah dari dalam. Saya pastikan itu Tuhan yang mengubah saya dari dalam. Sampai pada akhirnya buku ini sudah habis, saya tanya sama Tuhan, Tuhan buku apa lagi yang saya harus baca? Saya bilang gitu kan. Nah, puji Tuhan saya bersekutu kemarin sama saudari-saudari yang pada akhirnya saudari saya bilang, nih kamu coba baca buku ini. Oke, saya bilang, tolong saya mau pesan 1 buku itu, saya bilang gitu sama yang pegang perpustakaan. Oke, karena buku yang ini sudah habis. Nah, jadi benar-benar segala hal yang buruk pun kalau sudah di dalam pengaturan Tuhan dan kita meresponnya tepat, itu menjadi kebaikan yang luar biasa. Bahkan bisa benar-benar merubah yang dari dalam tanpa saya harus berusaha. Dari dulu sempet kan kayaknya berapa tahun lalu gitu saya sampai beli buku yang tebel-tebel, saya baca. Ya tapi cuma sekelibet, kalau ditanya lagi juga saya nggak tahu apa yang saya baca pada saat itu. Nah kalau yang saya baca buku rohani yang sekarang, itu saya seperti mendapati ada sesuatu yang saya tuh cuma bisa melihat bahwa oke, Kristus itu tuh benar-benar amazing. Kristus itu benar-benar luar biasa. Kristus itu segalanya. Apa yang udah Tuhan, pengaturan Tuhan, kedaulatan Tuhan, sekalipun itu enggak enak, sekalipun itu enak, pokoknya semuanya Kristus. Kita dibawa kepada Kristus. Udah enggak ada lagi yang dibawa lagi untuk buat memuaskan aku, itu enggak ada. Semuanya lari ke Kristus. Pokoknya semuanya lari ke Kristus. Jadi di dalam hidup saya pun saat ini apapun yang terjadi, yang saya tahu semuanya pengaturan Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan hanya untuk Kristus. It's not me anymore. Amin, puji Tuhan. Sebelum nanti Tina melanjutkan, betul ya, udah pegang mic ya? Ya, mungkin ada yang mau menanggapi Ana enggak? Enggak ada, berarti Tina bisa lanjutkan. Yes. Kalau tadi yang dikatakan Ana itu kan hal baik, hal buruk, kalau kita dalam Kristus respon kita pasti beda. Nah, ini terjadi pada keluarga saya juga, dan ini masih fresh ya. Jadi Sabtu kemarin itu saya dan suami itu dapat kabar dari keluarga suami saya, jadi mertua saya. Saya itu, Brian itu punya saudara itu ada 3 lagi ya. Nah yang satu di Jakarta, satu lagi. Nah yang di sana itu yang paling kecil sama yang nomor 3. Nah di situ tuh yang kecil ini masih umur 16 tahun ya. Nah itu anaknya kan suka nongkrong ya. Nah ini, jadi kami dapat berita itu di Sabtu pagi banget. Suami saya yang ditelepon mertua saya dapat kabar bahwa adiknya yang paling kecil itu kecelakaan. Kecelakaan itu kita pikir kecelakaan tunggal ya, ternyata kecelakaannya berbeda. Dia itu jadi habis pulang nongkrong itu boncengan sama temennya naik motor, nah nabrak trotoar itu, nah yang dia bonceng meninggal. Yang dia bonceng itu meninggal, dia juga kena juga luka-luka dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah yang tidak tertolong temennya, dia sendiri cuman mungkin pingsan atau shock doang gitu kali ya. Tapi secara medis kata dokter tuh nggak apa-apa, semuanya baik-baik aja. Nah ini untuk, saya pikir nggak tahu ya, tapi adik saya yang paling kecil ini, saya pernah doakan untuk dia terima Yesus. Jadi saya pikir itu juga pertolongan Tuhan, memang ada satu hal yang mau Tuhan kerjakan melalui hidupnya. Nah itu juga pada kaget karena yang satu ini dibonceng meninggal, dianya tidak terluka yang parah gimana, cuman luka kecil aja. Itu pagi-pagi dengar berita itu suami saya ya shock ya, shock, dan saya lagi tidur kan, biasa Sabtu agak santai bangun tidurnya karena libur ya.
dia bangunin sayanya tenang aja gitu loh. Karena di dalam roh saya itu yang nggak ada, maksudnya harus panik gimana, enggak. Tapi mungkin suami saya menganggap saya kayak nggak peduli ya gitu. Tapi memang hati saya tuh selalu kalau ada apa-apa itu saya tanya dalam roh saya. Kalau memang keadaannya hati saya nggak berbicara apa-apa gitu, oh berarti keadaannya ini semua pengaturan Tuhan. Memang saya selalu begitu. Akhirnya, tapi kan suami nggak bisa beranggapan begitu kan. Nah, akhirnya dia hari itu sibuk banget, karena memang kepanikan terjadi, mertua saya juga panik dan dia juga pingsan mendengar kabar itu karena adik ipar saya juga datang khusus untuk marah-marahin adiknya, terus mukul juga karena emosi kan, kenapa kamu harus ini, jadi habis dia kecelakaan itu dia juga harus ini sama kakaknya yang satu karena pulang dari Jakarta. Kalau Brian paling ya doain, telepon, tapi tetap keadaan itu mempengaruhi keadaan di rumah juga karena panik ya. Tapi pada waktu malam itu kan keadaan udah mulai tenang gitu. Cuman mertua saya syoknya belum hilang dan akhirnya saya bilang sama suami saya, yuk kita doa aja deh, saya bilang. Setelah semuanya agak mendingan, saya bilang yuk kita doa aja. Terus saya minta izin sama adik ipar saya bilang, di rumah keadaan sudah membaik kah? Kita mau doa gitu kan. Akhirnya adik saya bilang, jangan Kak katanya, karena mama baru shock terus baru istirahat, besok aja doanya gitu kan. Ini juga salah satu bentuk pengaturan Tuhan. Pada hari Minggunya kebetulan Dad juga khotbahnya kan tentang pengaturan Tuhan ya, peristiwa baik dan buruk itu adalah pengaturan Tuhan ya. Itu adalah masuk dalam kehendak Allah, tergantung kita meresponinya di dalam Kristus atau tidak. Nah itu sangat memberkati saya pada hari Minggu itu. Seperti apa sih, Tuhan kasih makanan yang, ini loh makanan yang harus kamu terima untuk bisa kamu suplai juga kepada mertuamu. Kebetulan mertua saya ini kalau di rumah itu kan namanya di Jawa ya, percaya sama kejawen gitu ya kalau Aci bilang. Jadi harus begini gitu. Jadi ini masuk dalam daftar doa saya juga kan karena saya kelas penginjilan, untuk dia diinjilin juga. Dan akhirnya sepulang saya ibadah itu dalam perjalanan ada dorongan untuk telepon ya. Akhirnya saya telepon terus, mama udah bisa ditelepon belum? Saya bilang. Akhirnya dia bilang bisa. Saya bilang ini waktunya Tuhan. Akhirnya saya telepon dan akhirnya dia rohnya begitu lembut, begitu luar biasa. Kami ngobrol lama dan akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Dan itu kesukaan besar ya, saya secara pribadi, Tuhan saya bersyukur ini waktu yang benar Tuhan atur. Kalau malam itu saya telepon mungkin dia tidak selembut ini. Tapi minggu setelah ibadah itu saya sampaikan apa yang disampaikan firman yang disampaikan Dad, dia begitu luar biasa, dia juga nangis ya. Akhirnya kami berdoa bersama, saya pimpin untuk terima Yesus. Dan dia sangat bersuka cita, saya tahu dia tenang banget dan dia menerima semua ini dalam pengaturan Tuhan. Sekalipun dianya harus menjalani ya mungkin ada pengadilan, ada pertemuan dengan santunan dan segalanya. Saya bilang percaya saja karena segala apapun itu dalam pengaturan Tuhan mah. Percaya. Udah mama hadapi, pastikan serukan nama Tuhan sebelum mama menghadapi polisi, menghadapi apapun, serukan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku serahkan semua. Seperti Tuhan Yesus menghadap Allah untuk disalib, saya bilang, dia percaya bahwa itu pengaturan Tuhan. Ingat mah, sesudah peristiwa ini, ada kebangkitan Kristus di dalam keluarga kita. Saya ingat banget itu saya sampaikan dan dia, amin.
Dan mertua saya sampai mengucap, oh Tuhan Yesus, sampai sekarang ini saya komunikasi terus. Dan puji Tuhan itu menjadi hal yang biasa buat dia tuh, maksudnya udah mulai terbiasa menyebut, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Dan saya juga bagikan ke adik ipar saya, terakhir saya terima kabarnya itu, dia bilang, bagaimana perasaanmu saat ini? Saya masih takut Kak, saya masih trauma, saya masih sedih. Nah saya bagikan dia juga tentang doa terima Yesus yang Tuhan engkau telah selamatkan aku, engkaulah Tuhanku, engkaulah kebutuhanku. Itu aja kamu doain, setiap perasaan-perasaan yang gak baik menyerang kamu, udah baca doa ini, serukan doa ini. Nah saya melihat bahwa peristiwa apapun, kalau itu semua dalam kendali Tuhan, mungkin itu buruk ya menurut manusia yang di luar sana. Wow, itu memang, udah macam-macam ya, nanti ininya pasti 100 juta, uang santunannya harus disiapin, pengadilan belum lagi gitu. Tapi saya percaya Tuhan semua ada dalam pengaturanmu. Yang pasti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk mertua saya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya sudah tercapai. Itu yang penting. Selebihnya Tuhan kerjakan sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Itu sih, amin. Amin, puji Tuhan. Ini peristiwa yang terjadinya bukan panjang gitu ya, bukan harus menghadapi orang seperti Michael menghadapi orang tuanya kan satu rumah sekian lama gitu. Tapi ini bentuknya sebuah peristiwa yang terjadi sekali, tetapi ada maksud Tuhan di balik itu. Kejadiannya buruk, tapi dari kejadian buruk itu Nurtina bisa mengikuti pekerjaan Tuhan yang terjadi itu, ada sasaran Tuhan itu yang ternyata menghasilkan pertobatan dari mertuanya. Terima Tuhan Yesus. Kejadian itu Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan. Terjadinya pertobatan seperti itu ya Tina ya. Kita bersyukur untuk hal itu. Aci mau melanjutin ya? Silakan. Ya, mengenai pengaturan, terus tadi yang Ana bilang ini bahwa kedaulatan Tuhan, terus Kak Tina bilang respon, barusan Kak Andre bilang pertobatan. Semua itu saya bisa melihat itu adalah cara Tuhan, cara Kristus mengasihi saya gitu. Kenapa? Khotbah yang minggu lalu yaitu tentang dari pemberontakan terhadap penyerahan. Itu saya waktu itu di kelas melatih roh 2 minggu lalu kalau nggak salah, dia bilang kalau dapat firman, ayo jangan harus dierami gitu, supaya jangan lepas gitu aja. Nah itu saya praktekkan dari minggu lalu sampai sekarang, saya praktekin tiap hari, saya gumulin itu tentang pengaturan Tuhan itu, saya gumulin sampai akhirnya saya bilang bahwa itu memang Tuhan mengasihi saya, cara Tuhan mengasihi saya. Kenapa? Saya tahu sekarang serentetan hal-hal yang saya alami dari saya kecil sampai sekarang itu adalah bahwa tujuan saya hidup itu untuk Tuhan. Dan membuat saya mengerti, oh ini ya yang dibilang hamba. Karena apa? Sekarang ini apa yang saya lakukan, bahkan apa yang saya mau ngomong atau saya mau mikir aja tuh nggak bisa dari saya gitu. Bahwa karena ini kita ini adalah tawanan roh kan, jadi kayak nggak sembarang, jadi kayak saya nggak punya hak lagi buat hidup saya. Bahkan apa yang saya lakukan sekarang ini itu bukan semuanya, itu bisa saya bilang itu bukan yang saya sukai. Kenapa? Pada dasarnya saya tidak suka bekerja. Makanya kalau tahu saya dulu ibu rumah tangga yang dalam waktu cukup lama itu udah zona nyaman saya banget. Saya puji Tuhan, oh Tuhan, oh ya doa saya dijawab pada waktu itu. Sekarang saya harus bekerja. Tuhan izinkan saya bekerja. Terus apalagi, saya orangnya tuh mageran, bener. Saya enggak, enak udah di kamar ngapain gitu, atau sekalipun pergi itu hal yang seneng-seneng gitu, kayak traveling ke mall yang jalan-jalan hahi udah gitu. Tapi sekarang saya pergi itu harus ketemu sama orang, harus menginjili. Jalan ke mall pun itu tujuannya penginjilan gitu, pergi makan pun gitu itu tujuannya penginjilan.
gitu. Terus yang ketiga, saya itu nggak suka hal-hal yang rohani gitu. Kegiatan-kegiatan rohani itu sebenarnya tuh beneran saya nggak suka gitu. Dari dulu tuh misalnya Adet ngadain apa ini, nah puji Tuhan ya kenapa ya respon saya yaudahlah nurut aja tiap ada Adet. Dulu kan ada kelas-kelas gitu kan yang kita dulu ya udahlah ikut, tapi ikut saya waktu itu masih dalam keterpaksaan gitu. Saya ngejalaninya dengan kayak ngegrundel, makanya saya nggak dapat apa-apa. Bahkan sekarang pun awal-awal gitu, awal-awal yang sekarang pun aduh ada kelas melatih roh, ada kelas ini, belum KTB gitu. Belum ini kelas penginjilan. Awal-awal saya juga aduh Tuhan gitu. Tapi kan makin kesini, apalagi di kelas melatih roh. Pada saat itu Tuhan ngomong, negor dengan keras lewat Det dan saudara-saudara yang lain bilang, Aci kamu males. Ya memang aku akuin aku males untuk hal yang rohani gitu, males gitu. Kayak aku tuh pinginnya jadi jemaat yang biasa-biasa aja, yang nggak kenapa-kenapa, udah cukup buat saya Tuhan gitu. Saya nggak mau yang gimana banget gitu. Saya gitu, tapi begitu pas bilang males, entah kenapa itu apa ya saya bilang itu pengaturan Tuhan. Saya ada di kelas melatih roh, Tuhan tegur saya, ya puji Tuhannya, respon saya, roh saya itu terbuka. Nah sampai sekarang, kalau dibilang sampai sekarang dari Senin sampai Minggu tidak ada satu hari pun yang tidak berkenaan dengan Kristus, dengan kerohanian. Saya Zoom full gitu, merawat kan. Saya misalnya menginjil, nggak hanya cukup menginjil, tapi saya harus bisa nih merawat. Entah kenapa merawat orang yang saya injili itu, kalau Aci itu enggak gitu, karena aku nggak suka kan yang ngomong-ngomong gitu. Apalagi aku ngerasa keimananku, kerohanianku belum terlalu gimana banget gitu. Tapi bisa sekarang tuh timbul dari dalam hati saat saya menginjili si A, oh harus saya rawat nih gitu. Entah gimana ada tekad itu loh, tekad untuk merawat itu, dan saya menjalannya, dan sekarang tuh saya makanya tahu oh Tuhan bahwa ini cara Tuhan mengasihi saya dengan saya merawat orang, saya menginjili orang, itu saya terjaga gitu. Dan makanya saya bilang saya mengerti sekarang hidup saya itu hanya untuk Tuhan, saya cuman hamba, saya sudah ditebus Tuhan, saya nggak punya hak. Itu saya ngerti, sekarang saya bisa ngerti. Buka itu luar biasa. Bahwa ya emang kita itu udah harus, kita itu nggak ada hak buat diri kita lagi gitu. Mungkin jiwa, ada sih saat-saat aduh Tuhan kok capek, tapi langsung cepet gitu. Saya pada saat saya merasa agak turun, Tuhan capek, harus merawat si A. Nah dalam diskusi perawatan itu, saya juga dikuatkan juga, jadi tidak hanya orang itu, tapi sayanya juga dapat, oh saya ini lagi. Jadi kayak sekarang tuh nggak ada kesempatan untuk jiwa saya tuh muncul gitu. Dan saya mengerti bahwa di tempat pekerjaan saya pun gitu, oh saya tahu kenapa saya harus kerja Tuhan gitu. Karena banyak di situ orang yang harus saya rawat gitu. Iya, bukan Aci, tapi Tuhan. Itu sih yang mau saya sharing. Amin, puji Tuhan. Ada lagi? Oh ya, Yulis ya. Dari semua pengalaman saudara-saudari, minggu lalu saya teringat tuh yang cerita yang dari Mazmur 73, dan intinya yang saya highlight itu adalah jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu kan masuk ke dalam roh dan dekat dengan Allah. Nah dari semua pengalaman yang kita alami, kalau kita nggak masuk ke dalam roh, nggak dekat dengan Allah, boro-boro mau ngurus, mau tahu kehendak Allah, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam diri kita, yang ada fokusnya ya kepada perkaranya aja, kepada kejadiannya aja, kepada peristiwanya aja. Tapi pembicaraan Allahnya nggak muncul gitu, karena kita fokusnya pada perkaranya terus. Jadi dari sini saya melihat bagaimana kita semua bisa kayak pengalaman Katina, dari hal perkara yang begitu kecelakaan kan itu suatu hal yang ini ya, bikin deg-degan gitu, panik. Tapi kalau berpaling ke dalam roh, kalau tetap dekat dengan Allah, sudut pandangnya beda gitu, bisa ke arah yang jauh banget dari kita harus mengurusi jalan keluarnya seperti apa,
tapi jadi ke penginjilan gitu. Jadi menyelamatkan jiwa, jadi menyelamatkan mertuanya. Nah itu suatu hal yang luar biasa buat saya gitu. Nggak semua orang bisa begitu, termasuk saya sih. Nah dalam hal ini, amin. Nah dalam hal kasih juga ya, kayak Mike dalam hal kasih kepada orang tua, semua kita tahu lah ya, kita harus mengasihi, menghormati orang tua. Agama lain juga semua mengajarkan hal yang sama. Saya dalam hal ini orang tua saya melakukan kesalahan, itu pun kalau sempat nggak terangi itu pengaturan Tuhan, saya nggak ngeh gitu loh. Terus terang saya cuma berpikir gini, kok jadinya kayak gini ya, kok begini ya, kok jadi agak runyam ya. Tapi ternyata semuanya itu adalah pengaturan Tuhan. Saya itu sayang sama orang tua saya, mengasihi karena dia yaitu jasanya banyak. Saya nggak akan marah, kesel bagaimana karena saya tahu orang tua saya itu luar biasa pengorbanannya. Tapi di lain waktu saya itu pernah mengalami juga hal kasih kepada orang yang lain, beda dengan kasih saya kepada orang tua. Nah dari situ saya diterangi Tuhan bahwa kasih saya masih banyak alamiah. Jadi kasih saya fokus kepada apakah orang ini baik atau enggak sama saya gitu. Dari hal ini saya jauh banyak diterangi sampai satu titik saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau saya bisa mengasihi dengan kasih Tuhan aja. Saya nggak akan bisa mengasihi orang siapapun itu kalau bukan dengan kasih Tuhan gitu. Saya sabar juga harus dengan kesabaran Tuhan, bukan kesabaran alamiah saya gitu. Karena beda gitu, kalau kesabarannya dari Tuhan, luar dalam sama. Kalau kesabaran alamiah kadang-kadang dia berasanya seolah-olah sabar, padahal di dalamnya kalau diselidiki lebih dalam ngegerundel gitu. Kayaknya nggak enak, nah itu beda gitu. Jadi saya terus ya ini jalan keluarnya adalah berpaling ke dalam roh dan dekat dengan Allah. Kalau enggak gitu, ya terus aja berkelut sama perkaranya. Tapi tujuannya Tuhan enggak tersampaikan ke kita. Boro-boro gimana mau dapat kemuliaan Tuhan gitu. Kalau kita fokusnya ke perkaranya. Itu aja dari saya. Amin. Ada yang melanjutkan lagi? Udah cukup ya. Nanti saya serahkan ke Dad selanjutnya. Oke. Yuk kita berdoa saudara-saudara. Duduk aja ya. Saya dari berdiri ke duduk, saudara dari duduk ke berdiri. Betul juga sih. Ya, kita masing-masing boleh berdoa. Ayo latihan berdoa supaya semua saudara bisa berdoa ya. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa mengatur seluruh alam semesta. Kami juga percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa mengatur seluruh hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang pegang kendali atas segala sesuatu. Engkau juga yang pegang kendali atas seluruh hidup kami. Itu sebabnya kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Segala sesuatu akan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, yaitu agar kami menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kami bisa dimuliakan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu akan masuk dalam kegerakan ini, sehingga semua jemaat-Mu di tempat ini akan menjadi serupa dengan Kristus dan dimuliakan bersama dengan Kristus. Kami berdoa meteraikan semua firman ini di dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan.